Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, satu minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, geliat ekonomi dan juga kegiatan masyarakat ini sudah sangat meningkat. Jalanan sudah pada macet, pasar sudah pada ramai. Nah, kira-kira bagaimana nih geliat ekonomi di bulan Ramadan tentunya jelang Hari Raya Idul Fitri di 1445 Hijriah. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Sukanto Sayruki, pengamat ekonomi. Bapak, apa kabarnya? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Lancar Pak? Sudah lancar THR-nya Pak? Sudah habis malah. Udah habis ya? Sudah Baik, beku. sudah beku ya, habis cair beku lagi ya Beku Pak lagi. ya. Baik, kita juga sudah hadirkan narasumber kita yang kedua ada Ibu Komaria SE. Kalau disapa nih biasanya Cekokom ya. Iya. Cekokom dari Ketua GAPEHAM, Gabungan Pengusaha Handicraft, Makanan dan Minuman Sumsel. Selamat siang Ci, apa kabarnya? Selamat siang juga, selamat sore menjelang sore. Baik. Selamat sore menjelang sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, ini pasti lagi sibuk-sibuknya ya. Kalau jelang Lebaran ya, alhamdulillah bisa berkesempatan masih hadir di TVRI Sumatera Selatan. Nah, tentunya tema kita hari ini geliat ekonomi di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454. Dan pertama mungkin kita ke Pak Sukanto lebih dahulu nih. Untuk geliat ekonomi saat ini bagaimana nih Pak melihatnya di satu minggu jelang Hari Raya? Kita juga melihat sudah banyak nih kegiatan masyarakat dan juga harga ekonomi yang sudah makin tinggi dari beberapa hari sebelumnya. Silakan bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Kiki. Jadi kegiatan Ramadan ini berlangsung secara terus-menerus ya, hampir Betul. ya sepanjang hayat kita lah gitu ya, Ramadan. Jadi Ramadan ini bisa mengakselerasi kegiatan ekonomi. Pertama melalui aktivitas belanjanya atau konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat. Kemudian yang kedua ada mobilitas manusia di situ, baik manusianya maupun jasa. Gitu. Baik. Nah, dua faktor ini, peningkatan konsumsi, kemudian mobilitas manusia yang bergerak masif. Kalau catatan dari Dishub itu sekitar lebih dari 100 juta orang melakukan mudik ya. Betul. Itu akan mendorong atau menjadi katalisator bagi perekonomian suatu daerah. Nah, jadi dua unsur inilah yang nanti akan menggerek setidaknya aktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas oleh Ramadan ya, Ramadan. Nah, dua itu. Kemudian mungkin nanti terkait dengan apa saja yang bisa dilakukan, mungkin Bu Kiki Bu C yang bisa menjelaskan secara teknis. Baik. Tapi setidaknya ada tiga sektor lah yang terdampak. Yang pertama adalah sektor makanan dan minuman yang cenderung biasanya identik dengan akomodasi makanan dan minuman, kemudian sektor transportasi, dan biasanya di penghujung Lebaran itu kita melakukan destinasi atau rekreasi. Yang tiga sektor, yang pertama tadi akomodasi makanan dan minuman, kedua ada transportasi, dan yang ketiga sektor yang mungkin paling bergerak adalah pariwisata. Jadi tiga sektor itu. Berarti tiga sektor ini pastinya bergerak perekonomiannya cukup tinggi Cukup ya. tinggi Apalagi dibandingkan hari-hari biasa. baik, gitu ya. dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Tapi tentunya ini selain geliat ekonomi yang sudah meningkat, ini pastinya sudah menjadi beban masyarakat, dan juga ini sempat menjadi obrolan di mana-mana bahwa harga komoditas kita ini sudah makin naik bahkan sebelum bulan Ramadan. Ini seperti apa Pak tanggapannya Pak? Jadi kenaikan harga barang ya, terutama komoditas makanan pokok telah terjadi memang jauh sebelum Ramadan. Kita memang eventnya berdekatan, mulai dari Natal ya, Tahun Baru, kemudian kita masuk bulan suci Ramadan, ada juga sebelumnya ada Imlek, Betul. nanti juga ada namanya Idul Adha. Nah, momen-momen ini biasanya akan memicu peningkatan permintaan terhadap barang. Akibatnya kalau dari sisi penawarannya atau supply atau produksinya tidak ditambah, harganya akan naik. Nanti akan cenderung mendorong tingkat inflasi. Ini yang harus kita waspadai. Kalau Sumsel inflasinya kan terkendali lah di antara kisaran 3 sampai 3,5%. Akan tetapi kita ingat bahwa inflasi ini juga akan
menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang itu perlu kita waspadai. Itu yang diwaspadai ya, turunnya daya beli masyarakat dan juga minat masyarakat karena tingginya harga barang. Nah, kita juga sudah hadirkan tentunya narasumber kita yang kedua, ada Cek Kokom. Ini bagaimana nih sebagai UMKM tentunya melihat harga komoditas yang memang sudah naik dari sebelum puasa. Bagaimana nih kalau untuk UMKM sendiri mensiasatinya seperti apa? Silakan. Terima kasih kepada Mbak Titi. Jadi menurut kami sebagai UMKM, untuk meningkatnya harga pokok yang disampaikan ke Bapak tadi, jadi intinya kami UMKM itu tidak merasa naik ataupun turun. Kami bisa mensiasati, kita juga menaikkan harga jual kepada yang si konsumen. Jadi kalaupun juga misalnya harganya naik, konsumen pasti kan ngerti bahwa kan semua produk pasti naik semua. Betul. Apalagi misalnya pengiriman kan ekspedisi kan overload, naik semua. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau namanya suasana menuju Idul Fitri semua naik itu sudah tiap-tiap tahun sudah kita rasakan. Jadi tidak ada aneh lagi, Mbak. Nggak aneh lagi. Nggak aneh lagi Nggak ya. aneh lagi itu. Tapi berarti kalau misalnya dengan kenaikan harga komoditas ini memang untuk UMKM tidak terlalu terbebani atau seperti apa nih? Jujurnya kami sebagai UMKM tuh sebelum kita nih tahu nih, tiap tahun pasti kan naik nih bahan baku. Betul. Kami sebagai UMKM kan kita udah beli duluan sebelum barang naik. Supaya pas saat mereka kita jual barangnya kan tetap harga seperti itu. Nah, jadi kami mensiasati, kami udah beli duluan bahan-bahan bakunya. Untuk ini. Jadi kan mungkin kalau naiknya cuma sedikit. Nah, sebagai konsumen kan dia tidak ada keberatan, Mbak. Nggak ada keberatan. Baik, konsumennya ya yang penting iya, ya, nggak ada keberatan. Yang penting kami mensiasatnya tuh sebelum Lebaran kami udah stok bahan bakunya, udah stok. Baik, itu salah satu tipsnya juga ya berarti ya, betul. Biar marginnya tetap ada dan tidak naikin harga juga, betul. Berarti memang disiasati dengan stok barang sebelum harganya naik ya. Betul, ya. Nah, kita kembali ke Pak Sukanto nih, tentunya pemerintah juga banyak melakukan kegiatan yang menstabilkan, tentunya juga tidak memberatkan masyarakat dengan salah satunya operasi pasar murah. Tapi menurut Bapak nih bagaimana efektivitasnya operasi pasar murah ini seperti apa? Baik, jadi tujuan utama dari operasi pasar murah adalah untuk menstabilkan harga gitu ya, agar harganya tidak terlalu tinggi dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Baik. Pertanyaannya kemudian apakah efektif? Tentu pada saat ada intervensi pasar itu biasanya pemerintah sudah mengkalkulasi bahwa harga itu akan di atas harga pasar yang terjadi. Oleh karena itu sepanjang penelitian yang ada, operasi pasar terbuka dalam konteks penstabilisasi harga itu sangat efektif dalam menstabilkan harga, bukan menurunkan harga ya, tapi menstabilkan harga sesuai dengan harga yang berlaku atau mekanisme pasar yang berlaku. Baik, tapi kalau untuk ke arah inflasinya sendiri juga efektif Pak atau seperti apa? Ya, jadi inflasi ini kan muncul akibat tadi ya, orang ingin membeli sesuatu pada saat yang bersamaan. Baik. Jadi misalnya mengisi BBM gitu ya, pada saat bersamaan takutnya habis atau istilahnya panic buying. Akibatnya permintaan terhadap suatu barang yang meningkat bila tidak disertai dengan suplai yang baik akan memicu inflasi. Nah, inflasi ini terjadi biasanya pada komoditas-komoditas primer atau pokok ya, seperti beras yang seperti kita kita lihat beberapa bulan yang lalu juga menaikkan kenaikan, kemudian sembako yang lain juga menaikkan kenaikan. Nah, kata kunci dari inflasi itu adalah peningkatan dari harga itu dalam suatu waktu tertentu ya, dalam hal yang bersamaan itu. Nah, pemerintah tentu melakukan intervensi tadi, salah satunya operasi pasar dalam lingkup yang kecil ya, operasi pasar terbuka dengan stabilisasi harga. Saya kira jadi inflasi bukan hal yang menakutkan selagi dia pada ambang yang normal 3%. Karena asumsi dasar inflasi 3% itu setara dengan kenaikan upah gitu ya. Masih setara dengan kenaikan upah minimum ya, tentunya upah yang... Ya, upah minimum. Baik. Walaupun banyak kontroversi juga. Betul. Gitu ya. Kadang sudah upah minimum belum disahkan, tapi sudah banyak bahan pokok yang sudah naik dulu. Jadi kadang masyarakat bukannya di tiap tahun mau plus ya, malah minus ya. Minus, ya. Nah, kalau untuk Cekkokom sendiri tentunya ini di bulan Ramadan ini bulannya memang penuh berkah. Pastinya juga berkah untuk UMKM. Kalau dari bulan Ramadan ini seperti apa nih? Memang sudah ada peningkatan atau bahkan sebelum bulan Ramadan juga sudah ada peningkatan? Jadi untuk peningkatan bagi UMKM
semenjak bulan Ramadan ini memang berkah untuk UMKM karena kita bisa mendorong ini pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Kan pertumbuhan ekonomi kan penggeraknya ada 2 sesi permintaan sama produsen. Jadi kalau sesi permintaan itu kan sandang pangan tuh memang melonjak itu Mbak, okay? Melonjak, terus produsennya dia bisa menyeimbang ke permintaan tadi. Baik. Jadi untuk UMKM karena adanya di bulan suci Ramadan ini kami sudah terbukanya izin usaha jualan. Makanya di tiap-tiap titik kita ada izin usaha di Pasar Beduk, takjil. Jadi semua UMKM itu semuanya ada jualan semua untuk menjelang kita mau Lebaran. Jadi sebelum menjelang Lebaran pesanan, jadi kami jualan dulu Mbak untuk menambahi modal untuk pesanan tadi Mbak. Jadi alhamdulillah kepengennya sih Pak Jale bulan puasa terus karena UMKM kan memang banyak berkahnya Mbak, karena permintaan banyak, jelas kan income kami kan naik Mbak. Betul ya. Naik ya, jadi semua semenjak Lebaran ini Mbak semua dari hulu ke hilir itu kan semua sektor tuh bergerak semua Mbak. Betul. Apalagi masalah transportasi kan menaikkan, pokoknya the best lah untuk bulan Ramadan Pak, untuk bulan ini. Memang bulan penuh berkah ya, berkah untuk semuanya juga, terutama ini untuk UMKM ya, dan juga salah satu sektor yang sangat terpengaruhi ya dengan di bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Tapi ini kalau misalnya di bulan Ramadan ini jenis yang dijual ini kan kalau Cekokom ini pempek ya? Pempek ya. Ini biasanya gimana nih, orderan Lebaran sudah tidak terima pesanan lagi atau seperti apa nih sekarang? Jadi gini, kalau sampai Cekokom ini kan aku kan ngisi reseller Mbak. Oh, saya bukan jualan langsung makan Mbak ya, jadi aku ngisi reseller. Jadi pesanan itu udah sebelum bulan puasa udah mesen Mbak. Jadi kita sini stok order semua Mbak. Wow. Jadi pas saat mungkin di minggu ini kami lah stop karena udah sudah sanggup lagi, karena pegawai kan pada nggak pengen Lebaran, balik kampung kalau. Berarti ini sebentar lagi memang momennya udah mau libur ya. Iya betul. Jadi walaupun udah mau libur, tapi kadang masih banyak permintaan masyarakat ya untuk menyiapkan hari raya dan juga ini untuk bawa pulang kampung juga untuk mudik juga ya. Berarti memang sudah peningkatannya sudah habis ya ini ya, sudah selesai ya malah ya. Baik, nah kalau untuk Pak Sukanto nih tentunya sebagai pengamat ekonomi, kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi saat ini, kalau misalnya dilihat dari pertumbuhan ini kan memang sudah terasa dari sebelum puasa. Tapi kalau misalnya nanti yang ditakutkan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa masyarakat sangat menggebu-gebu nih, transaksi ekonomi luar biasa. Tapi nanti setelah Lebaran melesu lagi nih untuk perekonomian, itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi baik, memang trennya seperti itu Mbak Kiki ya. Ketika hari-hari besar biasanya aktivitas ekonomi kan semakin tinggi ya, karena kebutuhan juga meningkat. Misalnya seperti bulan Ramadan, kebutuhan terhadap takjil, kebutuhan buka bersama dan seterusnya yang memicu peningkatan permintaan terhadap barang. Kemudian beberapa penelitian yang dilakukan baik oleh kami maupun lembaga riset lain menunjukkan bahwa memang momen Lebaran ini selalu menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Menurut hemat kami pertumbuhan ekonomi bisa tergeret sekitar 0,25% gitu ya untuk dari sektor tadi yang saya sebutkan di awal tadi, 3 sektor utama tadi, transportasi, kemudian rekreasi atau pariwisata dan sektor makanan dan minuman. Jadi jelas terlihat bahwa kontribusi dari event atau kegiatan yang ada dan berlangsung setiap tahun ini terhadap perekonomian sangat jelas dan positif ya. Jadi bisa menjadi tanda kutip katalisator bagi perekonomian baik daerah dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas. Baik, tapi yang ditakutkan kira-kira nih Pak, nantinya setelah Lebaran ekonomi melesu nih seperti apa? Nantinya tidak ada pergerakan ekonomi, malah jadi membebankan masyarakat atau seperti apa deh? Kalau tidak ada pergerakan ekonomi, kami pikir ya tidak ya. Karena perekonomian kan selalu tumbuh ya. Jadi perekonomian kan dibentuk dari beberapa faktor. Yang kita sebutkan tadi kan baru ada sisi-sisi, yaitu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Kita juga punya piranti yang lain dalam ekonomi. Itu ada namanya investasi, kemudian ada pengeluaran pemerintah, ada kegiatan ekspor dan impor. Jadi secara makro sebenarnya walaupun disadari konsumsi itu memberikan kontribusi 65% terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan satu-satunya
penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau trennya itu memang naik, biasanya menjelang hari besar itu kemudian akan melandai. Itu hal yang biasa, kemudian ditutupi lagi di akhir tahun. Gitu. Jadi secara rata-rata ya pertumbuhan ekonomi mungkin bisa terjaga di kisaran 5%. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir lah Mbak Kiki. Pasti tren itu terjadi dan itu biasanya manusiawi. Gitu. Baik, kita sudah manusiawi dan juga tentunya memang sudah menjadi tren setiap tahunnya ya. Iya, betul. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh merdu suara azan, tanda berbuka untuk semua. Sungguh rindu bulan Ramadan, tiba kewajiban untuk berpuasa. Saya Haji Heri Amalindo, Bupati Penukar Abal Petang Ilir, dengan ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini menambah keberkahan bagi kita yang menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai geliat ekonomi di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, dan masih bersama kedua narasumber kita, ada Bapak Sukanto, pengamat ekonomi, dan juga Cek Kokom, Ketua Gapeham. Mungkin sebelum kita bahas lagi nih tentang tema kita lebih lanjut, boleh kita tanya tentang Gapeham terlebih dahulu ya, Cek ya. Ini Gapeham ini seperti apa nih asosiasinya? Boleh diceritakan? Boleh. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi Gapeham ini adalah gabungan pengusaha yang terikat makanan minuman Sumsel. Di situ ada tergabung semua handicraft, makanan kita yang kekinian atau yang jadul. Jadi di setiap anggota kita itu kurang lebih, alhamdulillah Mbak Kiki ya, ada 1.150-an anggota kita. 1.000 jadi ya? Jadi yang mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki udah pergi ke sentral nih, ke sentral Tuan Kentang, ke sentralnya Songket di tempat Cipa atau di 1 sampai 7 itu semuanya itu anggota Gapeham semua tuh Mbak Kiki. Wow. Iya di sentral. Jadi kita berdiri juga itu tahun 2011 Mbak Kiki berdirinya itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Gapeham juga pertama mereka masuk jadi admin itu hanya bayar uangnya 60.000 seumur hidup. Baik. Tapi yang kami berikan kepada UKM, jelas kami menggratiskan semua perizinan. Jadi kalau misalnya Mbak Kiki mau masuk nih ke Gapeham, kami tanya nih, kita kan buat legalitas nih. Baik. Misalnya kan CP-nya dikenalin, kami lihat nih, Mbak Kiki belum ada PRT misalnya makanan, itu kami gratiskan semua itu Mbak Kiki. Sampai di PKP, PRT, halal sampai ke HAKI, merek, sampai ke kementerian. Alhamdulillah lah, sampai sekarang ini kami jalan terus tuh. Kami bikin mereka semuanya gratis. Karena apa? Kalau kita usaha, kalau tidak ada punya legalitas, sama saja tidak ada harga diri itu. Ya, karena harga diri kita di pengusaha itu ya di legalitas usaha kita. Jadi biarpun dia rumahan, dia harus punya harga diri. Kalau kita tidak punya harga diri, kita nggak dilirik orang ya Pak. Betul. Ya, betul. Nah, jadi UKM juga biarpun kecil, jangan dipandang kecil. Kalau memang kami bersatu, bisa juga Pak kayak kita Sapuli Dini, satu nggak ada arti. Kalau sudah bersatu, bisa.
Betul, nyapu, kan ada nyapu manfaatnya semua. untuk orang lain. Jadi Baik. Gapiam itu di sini juga semua pengurus itu cewek semua, Mbak Kiki. Oh, Cewek semua itu baik. pengurusnya. Rata-rata cewek semua Iya, ya. karena kebanyakan anggota kita cewek semua. Takutnya nanti kalau ada yang cowok di pengurus itu nanti seujon, ya. Kita kan kalau dapat pergi-pergi. Baik, berarti untuk Gapham ini bukan hanya fokus di makanan dan minuman ya, ada tapi wasra juga. ada Wasra handicraft ada. juga ya, wasra juga. Ini luar biasa, sudah ada 1.000 lebih ya. 150-an. 100, baik, dan tentunya juga ini legalitas jadi apa ya, rasa kepercayaan ya konsumen. Jadi kalau ada legalitas, wah berarti memang UMKM-nya bukan sembarangan UMKM. Iya, betul. Baik. Nah, tapi kalau misalnya nih kita berbicara mengenai perekonomian yang juga dirasakan oleh UMKM sendiri. Ini kalau di bulan Ramadan seperti apa nih, permintaan yang tinggi seperti hampers ataupun pesanan lebaran atau bagaimana nih? Jadi kalau UMKM ini termasuklah di anggota kan semua mereka tuh kan semua pada sibuk nih. 10 hari ini nggak bisa. Misalkan kita ada panggilan nih dari dinas nih, ada bazar untuk takjil. Stop, cek. Kami nggak terima karena pesanan udah numpuk. Maaf lah, kami harus ikut lagi takjil. Karena makanya kalau takjil itu kami setengah bulan aja ikut takjil. Karena sudah 10 hari udah safety persiapan untuk pesanan. Jadi ya alhamdulillah kalau namanya pempek tuh, waduh Mbak, nggak bisa terhitung berapa ton tuh keluar kita. Wow. Karena kan dari UMKM juga kita pempek kan banyak Mbak. Jadi kan seluruh daerah ada 32 provinsi ini banyak suka mesen juga sama UMKM kita Mbak. Ya, jadi pempek. Jadi ada yang ke Aceh, ada yang ke luar Jawa, Sumatera kan Mbak ya. Jadi semuanya tuh mesen pempek. Karena kan pempek itu memang makanan food nomor 5 kan sedunia kan, makanannya ya snacknya ya sedunia. Jadi kita juga merasa bangga nih sebagai orang Palembang, Sumsel, merasa bangga juga Pak bahwa kita sudah nomor 5 kan snack yang diakui sedunia. Betul. Jadi di situ juga kami bagian asosiasi, kami juga melihat nih UMKM yang ada standar baik, SNI-nya mesti ada nih. Bahan bakunya seperti apa. Makanya kalau udah mereka masuk ke anggota Gapham, kami harus pakai bahan bakunya tuh ikan gabus yang tenggiri atau kuta. Yang lain tidak kami terima. Oh, seperti itu. Ya ada standarnya Mbak. Karena kan 3 bahan pokok itu kan memang tisnya kan semuanya mau. Betul. Nah, jadi itu yang kalau mereka udah masuk ke Gapham, kami batasi. Jadi bahan baku kamu pempek itu harus 3 itu yang kamu pakai. Gabus, tenggiri sama kuta. Kalau buat belido kan lah sudah dilarang, nggak boleh lagi kan. Nah jadi untuk masalah yang hampers, baik kue-kue itu lah pada sibuk Mbak itu Mbak. Karena kan mereka kan, kadang kan kami juga bikin nih kue tapaan tuh Mbak, kalau Palembang itu kan misalnya maksubah lapis. Nah kami kadang di mix kami Mbak. Jadi satu loyang itu tuh bisa 4 macam kuenya. Betul. Nah jadi kadang kita kan satu loyang lapis nih nggak habis, kepengen yang lain. Tapi inovasi kami biar pelanggan banyak, jadi kami mix apa mau bagi 4 macam kuenya atau bagi 2. Jadi itu semua jadi ya. Jadi semuanya itu cicip. Jadi kan kita beli satu loyang udah ada 4 rasa nih. Oke. Maksubah 8 jam, bolu lapis, kojo kan. Jadi tip kami semua anggota dia mencari tip nih. Siapa yang banyak pesan, dia cari inovasi nih. Oke. Jadi saya juga ngomong sama anggota, kita jangan kaku kalau berbisnis. Kita harus mengikuti seleranya konsumen, jangan selera kita. Kalau memang kita diminati oleh konsumen. Terus servis harus nomor 1. Harus nomor 1 servis itu. Pelayanannya. Iya harus nomor 1 servis. Kalau kita tidak pelayanannya tidak bagus kan kecewa konsumen. Betul. Misalnya nih. Orang mau pesan datangnya jam sekian hari ini, kok kita nggak ngantri, kan marah. Sedangkan mungkin konsumen ada acara. Betul. Jadi servis harus saya tekankan, servis itu harus diutamakan. Kalau soal rasa, soal misalnya bagus, packing, bla bla itu nomor 2 itu. Karena kan tergantung selera masing-masing konsumen. Betul. Ini hebatnya yang di Kota Palembang makanan UMKM khususnya ini ya, bukan hanya fokus dan geliat ekonominya di Sumsel saja ataupun di Palembang saja, ini sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan. Sumatera, ini karena pempek kebanggaan Kota Palembang ya, luar biasa ya ternyata pengaruh ekonominya ya. Nah kita kembali ke Pak Sukanto tentunya Pak, ini tunjangan Hari Raya sudah diterima oleh sebagian masyarakat ya, mungkin masih ada beberapa masyarakat yang
harusnya terakhir hari ini ya Pak ya, 7 hari sebelum Lebaran itu paling lambat ya perusahaan memberikan THR. Ini kalau melihat dari 7 hari jelang Lebaran ini seperti apa Pak? Sudah banyakkah melihat masyarakat nih menggunakan THR-nya? Tapi atau mungkin pandangan Bapak mungkin dari diri sendiri sudah lewat tadi THR-nya atau seperti Udah beku Iya, udah beku, gimana nih Pak? Baik, memang THR itu kan dibutuhkan ya sebagai penggerak juga daya beli. Jadi tunjangan hari raya kadang-kadang bukan untuk hari raya sebenarnya. Setelahnya yang harus kita pikirkan. Betul. Ya. Tapi animo masyarakat ketika hari raya itu kan semuanya harus lebih baik gitu. Mulai dari pakaian, kemudian perabot. Jadi THR itu hanya sekedar angin lalu gitu. Angin lalu. Tetapi dari sisi ekonomi memang THR dibutuhkan sebagai stimulus terhadap daya beli masyarakat gitu ya. Tetapi kita sadari juga bahwa THR ini kan tidak semua mendapatkan gitu ya. THR ini kan hanya orang-orang yang bekerja di sektor formal gitu ya. Tapi kalau yang sektor non formal mungkin ada tapi besarannya tidak terlalu besar. Nah, biasanya efektivitas dari THR ini dalam mendongkrak daya beli itu orang sudah punya angan-angan. Jadi THR-nya belum ada, orang sudah punya alokasi tersendiri gitu ya. Tahun lalu saya dapat THR 5 juta, tahun ini mungkin 5.600.000, jadi saya harus alokasikan ke berbagai tempat. Ada juga yang THR-nya sudah habis sebelum sebelum Lebaran. sebelum Lebaran karena sudah mengambil barang-barang untuk dikonsumsi dengan harapan dapat THR. Jadi secara umum ya tadi THR bisa mendongkrak sisi daya beli kita bagi si penerima gitu ya. Kemudian yang lainnya THR juga sebenarnya yang kita harapkan adalah setelah Lebaran gitu ya. Karena setelah Lebaran itu kan gajian masih lama gitu ya. Betul. Kalau bagi yang PNS ini kan Lebarannya di tanggal 11 kan. Tanggal 11 masih ada 3 minggu lagi yang harus ditutupi dengan euforia Lebaran ini. Baik. Mungkin itu. Tapi ini mungkin banyak masyarakat yang bahasanya tuh jor-joran ya sama THR nih Pak. Sebaiknya nih kalau dari sisi ekonominya yang memang kita harus memikirkan setelah Lebarannya ataupun juga investasi ke depannya. Baiknya itu seperti apa sih Pak? THR itu memang harus disisikan ke investasi juga atau untuk sedekah atau seperti apa? Baiknya kalau dari sisi ekonomi seperti apa? Jadi momen Lebaran itu kan identik dengan sosial ekonomi dan keagamaan gitu ya. Biasanya melekat infak, sedekah gitu ya di dalamnya. Kemudian juga ekonomi dari sisi tadi untuk daya beli. Nah biasanya yang kita pikirkan adalah bagaimana mengalokasikan THR yang kita punya ini untuk kegiatan tanda kutip yang lebih produktif, gitu ya, yang lebih produktif. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya gitu ya. Betul. Tapi secara teoritis ya memang kita harus bisa mengalokasikan apa yang kita peroleh itu untuk investasi. Baik dalam jangka pendek, kalau THR kan lumayan kecil ya skupnya, uangnya maksudnya. Mungkin dalam jangka waktu pendek tadi yang harus dipikirkan setelah Lebaran apa yang harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai jor-joran kemudian melamun di rumah ya nggak ada dananya lagi gitu ya. Mau pergi nggak ada duit, mau ini nggak ada, beras pun habis kadang-kadang kan. Karena tersedot oleh kebutuhan misalnya harus pakaian baru, perabot yang baru ya. Kue Jadi juga kata kuncinya adalah bagaimana masyarakat bisa mengalokasikan anggarannya terhadap hal-hal yang memang menjadi prioritas. Oke, prioritas juga ya. Prioritas. Tapi yang penting juga setelahnya yang dipikirkan ya Ya, Pak ya. betul. Jangan sampai nanti setelah Lebaran jadinya makan nasi bingung lauknya apa ya. Jadi dipikirkan juga saving money-nya, pembagiannya juga seperti apa. Nah kalau dari Cekakom sendiri ini tentunya kan sudah mulai kemarin kita tahu harga komoditas ini naik. Tapi kalau misalnya dari Cekakom sendiri nih kalau melihat dan juga dari jenis-jenis komoditas, mungkin dari telur, beras, ini yang menjadi yang agak berat untuk UMKM ini seperti apa? Itu komoditas apa? Jadi intinya kalau untuk komoditi yang berat untuk kami, kami galak kekurangan bahan bakunya. Kalau pempek ini kan sagu, karena kan sagu kan dari Bogor, bukan dari kita sendiri yang. Jadi harapan kita juga pernah nih juga sagu kan dibikin di Palembang ya, tapi memang beda. Jadi kalau untuk pempek atau kerupuk tuh memang jenis-jenis sagunya memang harus kita pakai dari Bogor. Karena dari Bogor itu kan sagunya kan dia pakai matahari. Nah kalau dia pakai oven dia tidak bisa jadi, apalagi kemplang. Tidak
bisa jadi merajuk. Jadi kalau untuk pepek kami sagu agak kekurangan, tapi kalau ikan penuh cukup. Alhamdulillah ikannya Yo, aman karena ya. kan tiap-tiap UKM itu kan dia pakai sagu kan beda-beda. Merek kan, nah, tergantung taste yang dia tonjolkan kan dengan produk dia masing-masing kan, ada ciri khas. Nah itu yang bikin kami kalau untuk pempek itu sagu yang kami agak kekurangan itu kan, atau stop kadang tidak bisa kami beli. Makanya mensiasati. Sekarang ini kan kami GAPM kan bikin juga ini koperasi kami sekarang baru juga bikin karena untuk menanggulangi yang kekurangan sagu tadi. Oh, baik. Jadi GAPM itu kami baru bikin koperasi, udah legalitas baru keluar seminggu kemarin ya. Nah itulah inisiatifnya kami pengurus. Kita nih kekurangan bahan baku kan, hanya kayak misalnya bahan-bahan baku yang sembako, apa yang produk-produk yang kita dialami. Jadi kami berinisiatif memang sudah buka koperasi untuk menanggulangi yang kekurangan tadi. Baik. Karena kan kalau itu buka koperasi kan jelas kan harganya kita bisa sama yang kayak nggak naik-naik. Nah itulah tugas yang kita kepengennya bayar. Tiap-tiap tahun tuh kan harga tetap bagi yang UMKM untuk bahan bakunya. Untuk UMKM ya, ternyata sagu juga yang menjadi problem Iya, ya. problem itu Kirain hanya sagu. hanya ikannya saja yang Iya, harganya naik. iya, Ternyata betul. sagu juga menjadi problem untuk UMKM, khususnya ini UMKM pempek Iya. ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan kita masih membahas mengenai geliat ekonomi di bulan Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sukanto, pengamat ekonomi, dan juga Cek Kokom, Ketua GAPHAM. Nah, sebelumnya sudah banyak nih mengenai geliat ekonomi yang sudah kita bahas, mengenai THR dan juga mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang ada 3 sektor yang sangat berpengaruh, dari makanan, transportasi, dan juga pariwisata. Tapi Pak, dari 3 sektor ini yang memang sangat berpengaruh dan juga geliat ekonominya yang lebih tinggi itu sektor apa, Pak? Baik, jadi Mbak Kiki, yang pertama itu adalah terhubung dengan kegiatan Ramadan itu sendiri, itu adalah makanan dan minuman ya. Seperti yang disampaikan oleh Cek tadi ya.
bahwa kegiatan atau aktivitas di sektor makanan dan minuman meningkat. Kalau penelitian kami 20% biasanya bulan Ramadan itu, jadi demand-nya meningkat 20%. Dan ini bisa terus meningkatkan tanda kutip ya aktivitas ekonomi. Namun kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya setelah pasca Ramadan dan sebelumnya, kalau sebelumnya orang pulang kampung ya, mudik. Nah, aktivitas mudik ini cukup besar gitu ya, multiplier atau efek penggananya terhadap perekonomian lewat tadi yang sektor transportasi. Jadi sektor transportasi itu orang bisa mengalokasikan lebih besar daripada makanan minuman ya secara akumulasi. Karena kalau kita punya 3 keluarga, anggota keluarga saja kalau dari Jakarta ke Palembang kan itu sudah lumayan transportasi. Nah, ini kalau buat prioritas, betul memang tadi kebutuhan makanan minuman ya, karena itu adalah reguler setiap hari ya, walaupun banyak penelitian juga tidak terlalu besar pengaruhnya, karena kan itu hanya pemindahan waktu saja dari makan siang ke makan sore. Dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, tetapi memang bobot gizinya mungkin yang berbeda gitu ya. Nah, transportasi yang terasa sekali meningkat. Kalau kita kan penjualan tiket itu habis sudah ya. Betul. Minus 30 malah. 30 sebelum lebaran itu orang sudah pesan, dan sekarang mungkin tiketnya menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, yang kedua biasanya orang dari Jakarta kemudian ke Palembang, nah pulang ke kampungnya itu biasanya berbagi rezeki lagi gitu ya. Distribusi oleh-oleh atau istilahnya THR tanda kutip gitu ya. Ini juga menjadi prioritas yang ketiga dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jadi orang datang, kemudian belanja di situ, beli oleh-oleh untuk dibawa pulang kembali, juga akan menggiatkan kegiatan ekonomi pasca Lebaran gitu ya. Jadi ada 3 fase sebelum Lebaran, kemudian pada saat Lebaran, dan sesudah Lebaran. Nah, ketiganya ini kalau kita total bisa mendongkrak ekonomi itu sekitar 0,25%. Lumayan besar ya. Artinya pengaruhnya terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi secara total. Baik, tapi kalau melihat dan juga berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada beberapa yang masih ada pembatasan ya Pak ya, pembatasan kegiatan. Tapi ini sudah 2 tahun terakhir sudah mulai kembali ya Pak. Tapi kalau melihatnya mungkin yang kemarin kita sebelum waktu COVID memang semuanya dibatasi. Tapi setelah diperbolehkan memang jor-joran juga ekonominya semuanya. Tapi ini bisa dibilang balik lagi nggak Pak kayak awal semulanya, atau mungkin masyarakat yang masih merasa pasca COVID seperti sebelumnya ini Pak? Saya kira pasca COVID sudah lewat ya, maksudnya era COVID sudah berlalu, sekarang kita masuk ke era baru gitu ya. Pada saat COVID memang kita 2 kuncinya, transaksi dan mobilitas. Betul. Transaksi kita mungkin bisa online, tetapi mobilitas kita dibatasi. Nah, inilah yang menyebabkan waktu itu perekonomian kita menjadi ngejlok karena dibatasi, orang tidak bisa keluar rumah. Nah, sekarang dua-duanya kan tidak berlaku lagi ya. Artinya perekonomian harusnya lebih baik daripada 2 tahun sebelumnya atau dari tahun kemarin. Ini terbukti dari banyaknya uang tunai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia gitu ya. Yang sebelumnya itu 175 triliun, sekarang kan orang untuk penukaran uang itu diantisipasi menjadi 197 triliun. Artinya dari patokan atau indikator ini juga artinya ekonomi kita akan lebih baik gitu ya. Kemudian kalau kita juga dari indeks, kalau diukur ya, indeks belanjanya juga biasanya meningkat itu. Kalau kita transaksinya lancar, kemudian mobilitasnya lancar, pasti indeks belanjanya meningkat karena orang keluar rumah, kemudian bisa sampai malam gitu ya. Ini akan mendorong perekonomian kita lebih baik. Baik. Tentunya juga ini salah satunya penukaran uang kecil ya sekarang ya, betul. Sudah makin banyak yang mencari, dan juga dari Bank Indonesianya juga sudah memberikan pelayanan yang prima. Nah, kita kembali ke Cekokom nih, tentunya di bulan penuh berkah ini pastinya peningkatan penjualan juga makin tinggi. Yang pasti kita sebagai UMKM harus tetap mempertahankan standar, jangan sampai nanti karena kebanyakan orderan lupa dengan standarnya. Ini kira-kira kalau dari Cekokom sendiri nih untuk anggota-anggotanya seperti apa nih? Apakah ada saling mengingatkan atau seperti apa nih? Jadi Mbak Kiki ya, kalau untuk anggota kita kan punya WA nih di grup kan. Jadi di situ informasi, berita-berita atau misalnya ada semua info lah, kami tuangkan di WA.
yang bisa kami ingatkan itu di WA. Karena kan kalau kita nelfon by face kan waktu. Nah, kalau di WA kan semuanya lihat semua nih. Jadi insya Allah kalau mereka UMKM sudah tergabung di asosiasi, mereka menjaga. Kalaupun misal nih terjadi sesuatu nih, ada saya terdengar nih bahwa konsumen beli di tempat si A yang tidak bagus, jelas si UMKM itu aku sanksi. Tuh ulang saya keluarkan. Oh, baik. Di KPM. Berarti standar tuh nomor satu ya, Standar harus nomor satu. Malah kita harga tuh misalnya untung dikit, besar tuh relatif lah Mbak ya. Jadi kalau kita tidak ada punya komitmen, tanggung jawab untuk produk sendiri kan, siapa lagi Mbak kalau tidak ada kita sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau memang saya terdengar misalnya konsumennya ada kecewa dengan merek si A, terus saya panggil, saya tanya ada apa, kalau memang salah dari dia, saya keluar, tidak ada lagi bahasa peringatan. Nah itu kalau dikata boleh tanya Mbak siapa saya ya. Jadi kan apalagi attitude itu memang harus dijaga terus Mbak. Itu harus ke depan attitude Mbak. Jangan macam-macam. Apalagi kita nih kadang di acara Mbak ya, kadang kan ada undangan sosialisasi Mbak ya, kadang diajak oleh pemerintah atau kementerian. Di situ juga kami kirim ke pengurus Mbak gitu Mbak, ngelihat cara dia misalnya apalagi soal makanan. Kan kalau UMKM, aduh asik nih kalau diajak misalnya sosialisasi diajak oleh dinas-dinas nih kementerian ini, katanya kita berubah ini menu, ini perbaikan gizi bahasa mereka ya. Nah jadi kan biarpun kita perbaikan gizi tapi jangan semena-mena Mbak. Pokoknya pengurus ada di situ, ada paparazi, dipoto kalau dia ngelak tidak bisa, bukti ada. Bila diperingati atau keluar. Karena kita bawa nama KPM itu susah Mbak, kita mumpuk dia sampai udah sampai 13 tahun gara-gara si UKM seperti itu kan kita yang nggak enak. Jelas asosiasi siapa nih? Nah itu jadi KPM memang mungkin agak beda dari yang lain. Jadi mahal sedikit pun juga kami mesti ada bukti. Baik. Keluar berarti itu anggota iya. Standarnya memang harus diperhatikan ya, apalagi dari anggotanya sendiri. Karena standar yang diperhatikan ini bukan hanya yang ditakutkan asosiasinya saja, tapi juga konsumen ya. Konsumen yang bikin ya. Konsumen kalau suka pasti balik lagi, kalau kecewa agak susah mau balik lagi ya. Nah tapi kalau misalnya nih mungkin ada beberapa UMKM lainnya yang mungkin marginnya sudah sangat tipis, jadi dia mengecilkan ukuran tanpa menaikkan harga. Itu kira-kira kalau dari Cekokom sendiri gimana tuh melihat UMKM-nya seperti itu? Jadi kalau UMKM seperti itu, saya rasa mungkin itu inovasi dia, jangan sampai dia rugi. Baik. Siapa sih kalau kita bilang mau rugi kan semuanya tidak. Betul. Nah tinggal kalau memang dia kecil, terus dengan harganya seperti biasa, lain misal harganya kecil, harganya mahal kan itu tidak masuk akal. Betul. Sedangkan standar kita bukan buat pempek nih, misalnya kita bukan kue nih, kan tahu itu. Pempek kan paling tidak dia satu itu 30 gram kan Mbak ya, sampai 28 gram yang beratnya itu kan. Nah itu standar kita tuh Mbak yang bikin jual kan ya tuh. Kita juga ukuran timbangan juga ada standar pempek tuh 28 gram atau 30 gram paling besar. Itu di harga misalnya kalau pempeknya tuh ikan gabus dan gerimis misalnya ada 4 ribuan. Baik. Nah, jadi kalau memang dia ngecilin pempek terus harganya seperti biasa itu siapapun bisa nerima Mbak. Jadi tidak ada sanksi-sanksi kalau dia mengecilkan, karena dia kan sementing mutu kualitasnya harus jangan berubah. Baik, itu mutu Iya, dan kualitas. harus jangan berubah. Yang penting kalau memang misalnya ingin mengecilkan karena harga yang tinggi Iya, tadi bahan ya bakunya nggak apa-apa tinggi, ya. nggak apa-apa. Selagi memang kualitasnya tetap dijaga. Seperti semula. Baik, kadang orang Palembang kan maunya Besar. banyak, besar, murah. Lemak. Lemak pula, yang terakhirnya pula. jangan lupa ya. Jadi kita juga harus mengikuti keinginan konsumen, Iya. tapi jangan sampai juga membuat kecewa konsumen. Betul. Ya, namanya kita berjualan ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke Pak Sukanto tentunya sebagai pengamat ekonomi nih Pak. Kalau melihat dari masyarakat sendiri nih, tentunya juga salah satunya dari pemerintah bukan hanya operasi pasar murah, tapi juga ada bantuan ya, bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Kalau dari sisi operasi pasar murah memang kata Bapak sebelumnya efektivitasnya ada ya Pak ya. Nah kalau untuk bantuan sosial itu sendiri seperti apa Pak kalau melihatnya efektivitasnya Pak? Jadi bantuan sosial ini tanda kutip jangan dibawa kemana-mana gitu ya. Bantuan sosial berfungsikan untuk mengurangi beban sisi pengeluaran. Betul. Jadi dengan bansos beban pengeluaran orang bisa berkurang dan menahan orang terjun ke
lapisan yang paling bawah miskin gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan momen Lebaran, tentu akan meringankan mereka gitu ya. Karena bantuan itu bisa mereka alokasikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu pertanyaannya berapa efektif gitu ya dalam menggerek aktivitas ekonomi. Tentu ada gitu ya. Dengan bantuan sosial tadi, orang akan menerima atau mendapat limpahan tambahan pendapatan gitu. Tapi jangan terus-menerus gitu ya. Karena patah lama mengatakan berilah kail jangan berikan ikan gitu ya. Karena akan terlena. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam bansos itu adalah tepat sasaran. Baik. Jadi orang yang berhak itulah yang harus diberikan. Jangan sampai yang tidak berhak diberikan. Ini menyebabkan kecemburuan sosial. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa momen Ramadan ini kan bentuknya sosial, kemudian ekonomi, juga bentuknya keagamaan. Jadi gabungan atau mix dari 3 komponen itulah yang membuat Ramadan berkah itu. Dari pemerintahnya harus menilik datanya satu-satu gitu ya. Ini berhak atau tidak. Kemudian dari masyarakat sebenarnya harus ada budaya malu. Kalau memang tidak berhak untuk mendapat bantuan jangan diterima. Baik. Tapi kebanyakan kan orang ini kan bangga mendapat bantuan tapi malu dikatakan miskin. Betul. Bantuan dapat gitu ya. Mungkin tabung LPG contohnya gitu. Kan ada tulisan untuk masyarakat miskin itu kan. Baik. Yang 3 kilo itu kan masih juga dibeli oleh segelintir orang kan. Jadi tadi harus tepat sasaran, selagi ada tepat sasaran dia akan bisa optimal gitu ya. Oke, baiknya tentunya optimal yang bantuan sosial yang memang diberikan oleh pemerintah ya Ya, untuk betul. masyarakat. Asal tepat sasaran. Asal tepat sasaran ya. Baik, pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah Allah ini bukanlah halangan untuk bekerja, namun tantangan untuk meningkatkan nilai ibadah. Perisai bagi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan sekalipun hanya berucap. Berdoalah selalu untuk kebaikan, karena Allah mendengarkan doa orang-orang yang sedang berpuasa. Puasa membuat kita memahami arti rasa bersyukur atas rezeki dari pekerjaan yang kita lakukan. Rasa syukur senantiasa kita wujudkan pada produktivitas dalam bekerja. Mari buka hati dan perbanyak amalan untuk meraih ridho ilahi. Kami keluarga besar TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai geliat ekonomi di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454. Baik, sebelumnya ini kita sudah banyak membahas mengenai bantuan sosial yang juga efektivitasnya seperti apa untuk masyarakat yang memang harga komoditas saat ini
tingginya luar biasa. Nah, tapi Pak, kalau untuk sektor salah satunya tadi yang disebutkan ini mengenai pariwisata. Pariwisata ini bisa dibilang kalau untuk masyarakat sebagai Lebaran ini juga sebagai momen karena mumpung mudik, jadi mumpung juga mau berpariwisata. Ini gimana Pak kalau melihat geliat ekonomi dari sisi pariwisatanya? Nah, jadi satu rangkaian gitu ya, pariwisata, kemudian transportasi itu satu rangkaian. Karena dua sektor itu ada ketika momen Lebaran itu ada. Walaupun pada prinsipnya sebelum Lebaran juga orang berpariwisata, tapi kebanyakan biasanya dimanfaatkan sekalian gitu ya. Betul. Itu pulang kampung sekalian untuk berpariwisata. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kesiapan sektor pariwisatanya gitu ya. Jangan sampai nanti permintaan terhadap tempat-tempat pariwisata tinggi, harganya juga tinggi. Betul. Mengakibatkan alokasinya tidak sesuai dengan yang diprediksi gitu ya. Akibatnya setelah Lebaran kemudian rekreasi, kalau orang Palembang menyebutnya itu pelesiran ya. Pelesiran gitu ya, jalan-jalan, kemudian berikutnya kita tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan di bulan berikutnya gitu ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita. Oleh karena itu, kita berharap kepada masyarakat harus pintar-pintar mengalokasikan atau memberikan porsi setidaknya kepada pariwisata ini. Penting memang dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga harus dilihat kesetiaan uang yang ada gitu, atau kesediaan dana yang ada. Makanya lagunya itu kan apa yang disiapkan wadana itu kan. Ya, dananya nggak ada ya sudah gitu ya. Nah, ini juga jadi porsinya harus tepat gitu ya. Tepat, kemudian bisa kita lakukan gitu ya. Jangan sampai rekreasinya penuh dengan hutang gitu ya. Baik. Ya, bagi sekarang sudah banyak ini ya Pak ya, paylater yang semuanya itu yang jadi kadang menjadi momen masyarakat kapan lagi, mumpung lagi mau Lebaran ya Pak ya. Tapi nanti setelah Lebaran pusing bayarnya ya Pak ya. Baik. Nah, ini juga penting berarti untuk masyarakat ini porsinya juga dibagi-bagi ya, untuk pariwisata juga boleh, tapi selagi memang masih mumpuni, jangan sampai dipaksakan. Baik. Nah, kembali tentunya ke Cekcom tentunya di bulan Ramadan ini pastinya setelah Lebaran itu biasanya bagaimana nih? Karena kan biasanya kalau sebelum Lebaran orang banyak nih benar-benar penjualan sangat meningkat karena hampers, pesanan Lebaran dan segala macam. Ini kalau dari biasanya nih, kalau setelah Lebaran bagaimana? Memang ada penurunan atau seperti apa? Jadi kalau misalnya sebelum Lebaran memang pesanan banyak nih, sampai ditolak-tolak. Tapi kalau sudah pascanya kita habis Lebaran, kayaknya sih sepi. Baik. Karena mereka yang beli itu duitnya sudah habis. Sudah habis di Lebaran ya. Mungkin kami untuk mudik lagi mungkin sebulan lah kurang lebih. Buat bisa pulih kan. Jadi kan karena kenapa? Kalau habis Lebaran kan semua toko kan pada banyak tutup seminggu kan, terus orang mau pulang kampung kan duitnya itu kan bukan beli PMP, dia untuk ongkos. Oleh-oleh sudah bawa Jadi juga. kan mungkin pascanya itu sebulan lah kan bisa pulih lagi. Baik ya, berarti memang setiap tahunnya seperti itu ya untuk trennya ya. Jadi kalau memang di Lebaran ditolak-tolak ya karena kebanyakan ya. Kalau habis Lebaran kita cari-cari. Iya, Tahan kita datang ke rumah-rumah, Bu mau pesan nggak? Bu kita ketemu telepon. Ditawarin ya. Ditawarin. Baik, kita salah satu strategi juga Dedi ya. Jadi kalau misalnya habis Lebaran, jadi mungkin masih ada masyarakat yang THR-nya masih ada ya kita tawarkan. Kami teman-teman nih japi-japi. Kayak sok-sok akrab Pak. WA. Baik. Nah, tentunya kalau untuk Pak Sukanto sendiri nih seperti apa Pak? Tentunya melihat harapannya nih dengan geliat ekonomi di bulan Ramadan dan juga di Hari Raya Idul Fitri ini setiap tahunnya seperti apa harapannya? Ya seperti jargon gitu ya, Lebaran membawa berkah, pasti terhadap perekonomian juga akan memberikan dampak yang positif ya. Walaupun kisaran mungkin bervariasi tergantung dari aktivitas sebelumnya gitu ya. Jadi harapan kita memang kepada masyarakat khususnya harus pintar-pintar mengalokasikan dana tadi ya untuk menghadapi Lebaran, karena bukan hanya di Lebaran kan, ada pasca Lebaran dan sebelum Lebaran. Jadi memang secara umum gitu ya, Lebaran ini berlangsung setiap tahun dan bisa menjadi stimulus bagi perekonomian baik daerah maupun nasional. Baik, kalau untuk Cekcom sendiri bagaimana nih dari sisi UMKM-nya, harapannya seperti apa nih? Harapan kami UMKM kami kan intinya cuan. Baik. Pengennya Lebaran terus. Jangan inti. Jadi kan harapan kami intinya begini, untuk pasca Lebaran ini memang membawa berkah bulan Ramadan untuk UMKM khususnya. Jadi harapan kami
kalau sudah habis Lebaran itu ya kami bisa mensiasati juga seperti Bapak Zakaria tadi, bahwa kami juga harus mensiasati, misalnya memang pasca habis Lebaran kan sepi. Betul. Jadi kami harus aktif nih kepada para konsumen kami yang biasa beli. Jadi kami telepon-telepon, WA, bla bla. Jadi ada hubungan lagi untuk biar dia ingat kita lagi. Jadi atau misalnya kita telepon mereka, Bu gimana Bu makanan tadi enak nggak Bu? Kalau memang ada yang kekurangan kami pelayanan, mohon maaf ya Bu ya, bahasa kita ini marketing. Pelayanannya. Marketing. Jadi itu yang bisa kami lakukan karena habis Lebaran itu memang sepi. Baik ya. Tidak sebulan memang sepi. Jadi harus dipikirkan juga ya setelah Lebarannya ya. Jadi berarti. kita misalnya kayak itu. Jadi kita ini follow up terus yang konsumen-konsumen yang sudah beli sama kita. Baik. Ya. Dan tentunya juga ini di momen Lebaran ini memang lagi tinggi-tingginya perputaran ekonomi, kita juga harus pintar-pintar mengatur pengeluaran ya Pak ya, apalagi THR dialokasikan, dibagikan porsinya. Yang paling penting itu setelah Lebarannya, jangan hanya dipikirkan Lebarannya dan sebelum Lebarannya, tapi setelah Lebarannya juga dipikirkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Sukanto, pengamat ekonomi, dan juga Cek Kokom, ini Ketua Gapheham sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah membahas mengenai geliat ekonomi, dan kita harapkan tentunya geliat ekonomi ini pastinya akan melakukan pertumbuhan perekonomian khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.